selamat pagi semuanya. Mohon maaf karena saya ada, halangan kegiatan lain, jadi kita akan asinkronus ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan masukkan di kolom diskusi yang ada di Moodle. Ini bikin video, jadi kalian bisa mengulangnya, kalau agak cepat kalian bisa pause, atau bisa diulang atau bisa diperlambat. Mungkin, saya akan cepat karena kalau kelamaan bosen juga ya. Jadi kita langsung aja sesuai dengan yang di-request, yang pertama oleh Bu Dela. Bu Dela, meminta untuk membahas mengenai pengenceran di tutor kali ini. Jadi kita akan bahas tentang pengenceran. Nah, teman-teman, pengenceran itu yang harus teman-teman ingat dilakukan jika zatnya kurang dari 50 miligram. Kenapa? Karena 50 miligram itu tidak bisa ditimbang. Nggak bisa ditimbang di timbangan, neraca 2 lengan yang biasa kita gunakan gitu. Contohnya di sini kita pakai diazepam 12 miligram. Ini sebagai contoh misalnya ada resep, terus kemudian ada komponennya diazepam 12 miligram. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari perbandingan. Ingat teman-teman, minimal HP itu 200 miligram di serbuk ya, serbuk apapun, pulvis atau pulveres. Pulveres itu serbuk terbagi, pulvis itu serbuk tidak terbagi, contohnya kayak bedak gitu ya. Nah, ini kesepakatan kita, 200 miligram. Kalau misalnya teman-teman coba, seperti yang kemarin udah disampaikan, kalau misalnya teman-teman coba cari di, literatur lain, mungkin ada yang minimal hasil pengencerannya itu 50 miligram gitu. Tapi kita pakai 200 miligram karena mencegah, error yang terlalu tinggi. Sebenarnya bukan bukan error sih, jadi kayak simpangan yang terlalu tinggi gitu. Jadi kita menaikkan, bobotnya jadi 200 miligram. Ini kesepakatan yang berlaku di kita. Kemudian kita cari dulu perbandingannya, supaya minimal hasil pengencerannya 200 miligram. Caranya gimana? Minimal hasil pengenceran dibagi dengan yang dibutuhkan. Ini udah dikasih warna, jadi, 200 miligram ini dari minimum HP dibagi dengan yang dibutuhkan, yaitu 12 miligram di soal gitu ya. Nah, 200 miligram ini akan tetap teman-teman. Jadi selalu 200 miligram bagi berapa yang kita butuhin gitu. Akan tetap kenapa? Karena minimal hasil pengenceran kita tetap 200 miligram ketentuannya gitu. Kemudian dapatlah sekian, 16,6667. Kita bulatkan harus ke atas. Ini bulatkannya selalu ke atas, mau dia 16,3 misalnya ya, ini bulatinya selalu ke atas. Kenapa? Supaya minimal HP-nya dapat. Kalau kita bulatin ke bawah nanti jadi 190 sekian gitu, jadi nggak dapat 200 miligram. Makanya kita selalu bulatin ke atas. Ini ya. Kemudian kita lanjut. Sekarang gimana cara nimbangnya? Pertama kita timbang diazepam 50 miligram. Kenapa? Karena minimal yang bisa ditimbang itu 50 miligram. Jadi zat aslinya, zat murninya diazepam kita timbang 50 miligram. Kemudian kita cari total volume dulu, total bobot maksudnya. Jadi ini nanti ditentukan terakhir. Kita cari total bobot dulu. Caranya perbandingannya dikali dengan 50 miligram. Karena kita nimbang diazepam 50 miligram. Gitu. Jadi 17 kali 50, 850. Baru kita cari SL plus karminya berapa. Oh, berarti 850 dikurangi 50, dapatlah 800 miligram. Sampai sini, sebenarnya teman-teman bisa pakai dua cara. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau yang ini, karminnya ditimbang sendiri. Jadi kalau yang ini kita timbang diazepam 50 miligram, karmin 50 miligram, terus SL-nya ditentukan terakhir, sisanya berapa. Kenapa sih kita butuh karmin? Karena zatnya tidak berwarna. Ini pengenceran kan, jumlah zatnya sangat kecil, jadi kita harus memastikan kalau dia homogen, jadi kita butuh karmin. Itu harus ditambahkan di pengenceran. Bu, gimana kalau zatnya itu udah berwarna? Ya udah nggak usah ditambahin karmin gitu. Jadi lihat zatnya itu warna putih atau sudah berwarna seperti coklat atau merah kayak vitamin B12 itu merah, itu tidak usah ditambahkan karmin.
Di sini karmin sebagai pewarna supaya kita bisa melihat dia sudah homogen atau belum. Nah, ada 2 cara kayak gini teman-teman. Yang pertama bisa SL-nya itu ditimbang bareng karmin, yang kedua itu timbang sendiri-sendiri, karminnya 50 miligram, terus SL-nya sisanya yang kita hitung terakhir tadi. Gimana sih cara nimbang SL plus karmin? Caranya kayak gini, anggaplah ada perkamen di timbangan. Nah, perkamen itu nanti akan ada 2 gundukan, ini SL, ini karmin. Gitu, ada 2 gundukan dan yang di sebelah kiri anak timbangannya itu sesuai yang diminta, misalnya 800, berarti 800. Karminya kita taruh terserah kita aja QS, gitu ya, sekiranya supaya dia bisa mewarnai. Kemudian SL-nya yang kita tambahkan sampai dia setara 800 miligram. Itu caranya, bisa seperti itu atau bisa ditimbang sendiri-sendiri, gitu. Ini teknik sih. Kemudian, gimana cara hitung hasil pengencerannya? Hasil pengencerannya itu ada 2 cara. Kemarin juga sudah disampaikan ya. Cara pertama itu teman-teman pakai perbandingan biasa. 12 yang diminta per 50, 50 dari mana ini harusnya yang ungu tadi ya, yang ungu ini. Dikali 850 miligram, ini tuh dari sini. Jadi maksudnya kalau dalam 850 miligram itu ada 50 miligram diazepam, dalam kita mau ngambil 12 berarti berapa? Gitu. Kalau misalnya dalam 850 miligram itu ada 50 miligram diazepam, nah kita butuhnya 12 miligram aja nih diazepamnya, berarti pakai perbandingan biasa kan 12 per 50 kali 850, dapatlah 204 miligram. Cara kedua, teman-teman bisa mengalihkannya langsung dengan perbandingan. Yang dibutuhkan 12 miligram, ini dari soal, dikali dengan perbandingannya 17, dapatnya harusnya sama 204 miligram. Tinggal hitung sisa hasil pengencerannya, 850 dikurangi yang diambil 204 miligram, sekian gitu. Itu sisa hasil pengencerannya. Ini pengenceran untuk biasa. Teman-teman kalau misalnya kurang paham boleh diulang lagi, dipahami lagi videonya. Kemudian gimana prosedurnya? Yang pertama masukkan SL, gerus untuk melapisi mortar. Mortir kecil ya pakainya. Kemudian masukkan diazepam dan karmin, gerus ad homogen. Masukkan, langsung ambil HP 204 miligram, sisanya, sisa HP yang tadi kita hitung itu diserahkan kepada pengawas. Itu disimpan lagi, gitu. Ini prosedur pengencerannya, simple. Lanjut ke pengenceran bertingkat. Seharusnya Bu Dela juga udah pernah bilang ke teman-teman, pengenceran bertingkat itu kapan dilakukannya. Itu kalau zatnya 1 miligram ke bawah, atau Bu Dela kalau suka bilang 0,1 sampai 1 miligram. Sebenarnya, di bawah 0,1 juga kalau misalnya ada, itu tetap pakai bertingkat, gitu. Sekarang kita ambil contoh diazepamnya 1 miligram di resep. Langkah pertama sama, cari perbandingannya. Tadi teman-teman udah tahu minimal hasil pengenceran 200 miligram, dicarilah perbandingannya, 200 dibagi 1 miligram yang diminta. Jadi perbandingannya 200. Nah, pada poin ini perbandingannya itu terlalu besar. Jadi kita bagi. 200 itu berapa kali berapa yang hasilnya 200. Kalau bisa ini mendekati. Jadi kita cari tuh berapa kali berapa jadi hasilnya 200. Kalau bisa si dua angka ini tuh mendekati. Kalau misalnya nanti kalian dapat angka 400 atau berapa itu carilah yang mendekati angkanya. Kemudian dapat nih, oh 1:10 sama 1:20. Ya udah kita lakukan 2 kali pengenceran, pengenceran bertingkat. Yang pertama 1:10, yang kedua 1:20. Bu, ini boleh tertukar nggak? Boleh. Boleh yang pertama 20 dulu, baru yang kedua 10, silahkan. Karena tadi udah disebutkan ya kalau bisa yang mendekati perkaliannya itu. Kenapa? Kalau terlalu jauh, misalnya 2 sama 100 gitu, nanti tujuan pengenceran bertingkatnya nggak tercapai. Tujuannya apa? Supaya kita nggak buang-buang bahan. Nanti, teman-teman lihat kalau di hitungan selanjutnya ya. Sekarang kita langsung masuk ke pengenceran tingkat 1 dulu. Di pengenceran tingkat 1,
Itu kita timbang diazepamnya 500 miligram. Ini karena minimal, yang bisa ditimbang 50 ya, sorry bukan 500 tapi 50 miligram. Kemudian karminnya 50 miligram dan SL-nya sisanya dihitung terakhir. Ini jadi terakhir, kita ngitung totalnya dulu. Gimana cara ngitung totalnya? Tadi kan pengenceran tingkat 1 itu 1:10 ya, berarti 10 dikali 50. Nih, udah diwarnain 10-nya dari mana, 50-nya dari mana, gitu. Dapatlah 500 miligram, baru kita cari SL-nya, sisanya berapa? Oh, 500 dikurangi 50 dikurangi 50. Dapatlah 400 miligram. Hasil pengenceran tingkat 1 selalu kita ambil 50 miligram. Ini selalu kita ambil 50 miligram. Karena yang bisa ditimbang minimalnya ini ya, 50 miligram. Lanjut ke pengenceran tingkat 2. Pengenceran tingkat 2 itu HP yang tadi diambil di pengenceran tingkat 1, kita encerkan lagi. Jadi, di penimbangannya kita nggak nimbang zat asli, tapi kita nimbang yang hasil pengenceran tingkat 1. Kita taruh, tadi kan 50 miligram kan, hasil pengenceran tingkat 1, selalu nggak pakai hitungan. Kalau kita mau memastikan sebenarnya dalam 50 miligram ini ada berapa diazepam sih, dicari aja pakai perbandingan biasa. Kalau dalam 50 miligram itu, ada berapa diazepamnya? Tinggal 1/10 kali 50 miligram, yaitu 5 miligram. 1/10 dari mana? Dari perbandingan, teman-teman. Ini dari perbandingan sini. Ya, perbandingan yang tadi pengenceran tingkat 1. 1/10. Tingkat 2-nya 1/20. Oh, berarti di dalam sini tuh sebenarnya diazepam murninya ada 5 miligram doang nih. Dah, lanjut. Cara selanjutnya sama, tentukan volume akhirnya dulu, 20 dikali 50, karena tadi, ininya 20, perbandingannya, dapat 1000 miligram. Terus SL-nya berapa? Itu sisanya, 1000 dikurangi 50, 950. Kak, kenapa nggak pakai karmin lagi? Karena tadi sudah ada karmin. Jadi warna warna ininya sudah merah nih harusnya warna HP-nya. Jadi nggak harus pakai karmin lagi. Boleh nggak ditambahin karmin? Boleh, silakan. Tapi sebenarnya tidak perlu ya, karena sudah berwarna HP-nya tadi. Dapatlah segini yang kita timbang. Terus prosedurnya sama, dilapisin SL dulu, kemudian masukkan HP-nya garus atau homogen. Masukkan sisa SL-nya jangan lupa ya, garus atau homogen. Terus gimana ngitung HP-nya? Ngitung HP-nya pakai, cara 2 aja yang lebih gampang. Tinggal 200 dikali 1 miligram, yaitu 200 miligram. Gitu ya, tinggal dikali. Itu yang tadi loh, yang pertama kan ada 2 cara. Langsung kali perbandingan aja dapat 200 miligram. Terus kalau yang kita mau lebih explore lagi nih, emang benar nggak sih di 200 miligram ini ada diazepamnya 1 miligram? Teman-teman bisa pakai perbandingan, gitu. Perbandingannya yang kayak gini nih, bicara selanjutnya. 1 miligram yang diminta, ini kita cari HP ya, 1 miligram yang diminta per 5 miligram. Dari mana ini tiba-tiba ada 5? Dari sini. Dari sini. Kan di bagian pengenceran ini diazepamnya ada 5 miligram doang. Jadi 1/5 dikali totalnya. 1000 miligram, dapatlah 200 miligram. Harusnya sama, mau pakai cara yang manapun, gitu ya. Ini untuk pengenceran bertingkat. Sekarang kita lihat kalau diazepamnya 1 miligram tapi tidak bertingkat. Bayangkan kita pakai, pengenceran biasa. Berarti 200 kan tadi perbandingannya. Nah, ketika dihitung, totalnya itu sampai 10 gram. Total semua bobotnya itu sampai 10 gram. Lihat yang tadi. Kalau ini hanya 1,5 gram. Jauh kan ya teman-teman? Itulah tujuannya kenapa kita pengenceran bertingkat. Biar nggak buang-buang bahan juga. Gitu. Kalau ini sampai jauh banget. Gitu. Ini cuma contoh aja sih. Kita lanjut ke pengenceran bersama atau gabungan. Contohnya ada zat diazepam 13 miligram, ada CTM 10 miligram. Di sini, dalam resep nih ya, ada 2 yang dilakukan pengenceran. Di sini kalian lihat yang paling kecil yang mana?
Oh, CTM 10 miligram. Jadikan yang paling kecil itu untuk menghitung sebagai acuan. Lanjut, kita cari, perbandingannya dulu. Tadi kita pakai CTM ya sebagai acuan, berarti 200/10, jadinya 20, perbandingannya 1/20. Lanjut, terus, berapa yang ditimbang? CTM-nya ditimbang 50 miligram kayak tadi pengenceran biasa, karena kita jadikan acuan ya CTM-nya. Kemudian diazepamnya gimana? Ini pakai perbandingan biasa teman-teman. Ceritanya diazepamnya itu nebeng, nebeng ke CTM-nya. Tadi yang jadi acuan CTM kan, diazepamnya nebeng. Gimana cara nebengnya? Pakai perbandingan. Perbandingannya gimana? Kan CTM yang kita butuhin itu sebenarnya 10 miligram. Terus kita jadikan 50 miligram kan nimbangnya. Berarti diazepam yang kita butuhin itu 13 miligram dijadikan berapa gitu. Perbandingannya kayak gini. Jadi nanti dapatlah ini kali silang gitu, dapatlah 13/10 dikali 50. Dapat nih 65 miligram. Sisanya sama karmin, baru, dicari dulu volume akhirnya, perbandingan dikali dengan 50 miligram CTM tadi, dapat 1000, SL-nya sisanya, gitu. Jadi ngitungnya sama sebenarnya CTM, karmin, sama SL. Nanti tinggal ditambahin nih diazepam di sini, tambahin temennya yang nebeng. Berapa banyak jumlah temennya yang nebeng, pakai perbandingan yang di resep asli, gitu ya. Terus kita cari HP-nya gimana? HP-nya itu 20 dikali 10 miligram, 200 miligram. Sekarang kita cek, bener nggak sih di 200 miligram itu ada diazepamnya sebanyak 13 miligram. Ini juga kalau mau ngecek tinggal perbandingan biasa. Teman-teman coba perkuat, perbandingannya, diutak-atik gitu, jangan sampai bingung karena di farmasi ini banyak banget pakai perbandingan seperti ini. Kita pakai perbandingan, kalau dalam 1000 miligram ini campuran itu ada diazepamnya 60 miligram, dalam 200 miligram ada berapa? Berarti 200 per 1000 kali 65, 13, bener kan? Sesuai dengan ini, gitu. Jadi ini prinsipnya, intinya kayak, zat yang satunya itu ikut nebeng ke pengenceran yang lain, tapi kita pakai acuan yang terkecil. Kenapa? Karena minimal HP 200. Kalau nanti teman-teman pakai diazepam sebagai acuan, nanti penimbangan CTM-nya terlalu kecil. Penimbangan CTM-nya jadi 10/13 kali 50 gitu, nggak bisa ditimbang. Makanya kita pakai acuannya yang terkecil. Ini untuk pengenceran bersama atau gabungan. Nah, pengenceran ini sudah beres. Ini aja materinya. Lanjut, teman-teman dapat soal ya dari Bu Dela. Ini kita bahas sekilas. Di sini kita lihat ada alkaloid sama CTM. Alkaloid ini diganti ya jadi, ekstrak belladonna 100/1,3 ya kata Bu Dela. Dari mana sebenarnya 100/1,3? Ini tuh dari, ekstrak belladonna itu mengandung alkaloidnya berapa? Ternyata cuma 1,3% gitu loh. Jadi dibalik kalau dari alkaloid ke ekstrak itu dibalik 100/1,3. Kita carilah 100/1,3 dikali, 60. Jadinya 4615. Sorry, ini dikali 60 jadinya 4,615. Ini kan mikro ya, ini koma, jadi miligram. Kan harusnya 4615 mikro jadi miligram. Terus bulatkan saja 4,6 miligram. Untuk pembulatan ini jangan lupa minta ACC. Kalau di praktikum ya minta ACC ke pengawas. Pembulatan zat aktif. Lanjut, berarti sekarang butuh, ekstrak belladonna itu 4,6 miligram. CTM-nya itu 3 miligram. Ini jangan lupa DTD. Kalau DTD berarti dikali berapa nih? 9. 4,6 kali 9. Berarti jadinya penimbangannya itu 4,6 dikali 9. Dapatlah
41,4 miligram. Sekarang CTM-nya itu 3 dikali 9, 27 ya? Jadi 27 miligram. Oh, berarti ini pakai pengenceran bersama atau gabungan. Ini dikali 9, 90 ya, jadi bisa ditimbang. Nggak pengenceran. Lanjut. Oh, pengenceran gabungan. Mana acuannya ini? Berarti kita coba cari perbandingannya berapa? 200 dibagi 27. 200 bagi 27 itu adalah 7,4. 7,4. Ini koma susah. Silahkan bulatkan ke yang angkanya bulat. Ya, 8 boleh sih. 10 juga masih boleh. Masih aman. Pembulatan segini. Nggak terlalu besar. Jadinya gimana? Kita timbang tuh. Yang paling kecil tadi apa? CTM ya. Berarti CTM-nya kita timbang. Jadinya 50 miligram. Terus ekstrak beladonnya berarti 41,4 bagi 27 kali 50. Berapa tuh? 41,4 bagi 27 kali 50. Jadinya 76,66. Nah, di sini kan ada pembulatan lagi nih. Jangan lupa kalian minta ACC ke dosen pengawasnya. Atau kalian bisa modif sebenarnya. Modifikasinya gimana biar ini bulat dan ininya juga bulat. Gitu. Tapi karena angkanya ini nggak terlalu bagus ya, jadi agak kurang bulat. Atau coba kita dari sini nggak dibulatkan ya. 4,615 kali 9. 41,535. Sama aja teman-teman. Jadinya angkanya kurang bulat. Jangan lupa kalau misalnya nemu kayak gini, minta ACC. Kita lanjutkan dulu ya. Berarti nanti ada karmin. Itu 50 miligram. SL-nya terakhir kita hitung dulu totalnya. Totalnya itu berarti 10 dikali 50, 500. Berarti SL-nya berapa? 500 dikurangi 50, dikurangi 76, atau 77 ya. Itu tergantung nanti ACC pembulatannya. Kalau misalnya secara matematika, pembulatan secara matematika boleh. Lakukan aja. Berarti ini jadi 77 dikurangi 50 mg dari karmin. Jadi sisanya 323 mg SL-nya. Dapat nih. Sekarang kita tinggal cari HP. Hasil pengencerannya itu gimana? Perbandingan dikali dengan yang diminta. CTM-nya berapa? 27. Jadi 270 mg. Nanti ada sisa HP. Itu sisa HP-nya 500 mg dikurangi 270. Jadinya 230 ya. Gitu. Prosedurnya sama, tinggal campur-campur. Ekstrak belat jangan lupa ya, ini prosedurnya harus diapakan? Coba cek di bagian ekstrak ya. Ekstrak beladon ini tuh kental masuknya. Jadi harus diapakan pembuatannya. Kemudian paling itu yang diperhatikan di pembuatan. Cara hitungnya seperti ini. Lanjut ke pengenceran selanjutnya yang jadi tugas kalian. Ini 400 mikrogram. Terus ini nggak ada DTD, jadi ini untuk 12 bungkus. Semua yang di sini itu untuk 12 bungkus. Yang diencerkan itu asam folat doang ya. Berarti 400 mikrogram itu sama dengan 0,4 miligram. Oh, kecil banget. Jadi kita harus pakai pengenceran bertingkat. Cari perbandingannya. 200 bagi 0,4. 200 bagi 0,4, 500. Perbandingannya 1:500. Berapa kali berapa nih? Biar jadi 500. 20 kali 25 ya. 25 kali 20. Yang mana yang satu, yang mana yang dua, terserah. Asalkan mendekati. Ini kan udah mendekati nih. Lanjut, kita lakukan pengenceran tingkat 1. Berarti asam folatnya
kita timbang 50 miligram. Pengenceran tingkat 1 ini ya yang kita ambil, ini yang 2. Terus nanti ada karmin 50 miligram. SL-nya terakhir, kita cari dulu totalnya. Totalnya adalah 25 dikali 50. Jadi 1100 miligram. Sisa SL yang dibutuhinnya berapa? Berarti 1100 dikurangi 100 yang ada di atasnya. Berarti 1000 miligram atau 1 gram. Ini nanti langsung diambil HP-nya itu 50 miligram. Dah, dapat nih. Ini sisanya jangan lupa dihitung ya, terus serahin ke pengawas. Ini HP 1:25. Terus di perbandingan di pengenceran tingkat 2, kita masukkan HP tadi. HP-nya itu HP 1:25 itu 50 miligram. Terus tadi perbandingan tingkat 2-nya 20 ya. SL-nya dicari terakhir, ininya 20 dikali 50. 20 dikali 50 itu 1000 ya. Nah, jadi di sini 1000. Sisanya berapa SL yang dibutuhkan? 950 miligram. Jangan lupa satuan ya. Terus HP-nya gimana? Ya udah, tinggal perbandingan 500 dikali yang diminta 0,4. Jadi 200 miligram. Udah deh sisa HP tingkat 2-nya. Sisa HP tingkat 2-nya itu 1000 dikurangi 200. Jadi 800 miligram. Jangan lupa satuan ya. Yang ini sisanya berarti 1100 miligram dikurangi 50 miligram. Jadi 1050 miligram. Gitu. Ini hasilnya. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek boleh, cari dulu. Dalam 50 miligram ini sebenarnya ada asam folatnya berapa sih? Berarti 1/25 dikali 50. Oh, asam folatnya ada 2 miligram di dalamnya. Sekarang dari 2 miligram ini diencerkan lagi. Terus kita pakai cara 2 nih ya ngeceknya. Berarti, gimana tadi caranya? Pakai perbandingan biasa. Kalau dalam 50 miligram itu, kalau dalam sediaan 1000 miligram itu, ada 2 miligram asam folat, dalam 200 itu ada berapa? Jadi 200 per 1000 dikali 5 miligram. Ini buat ngecek doang ya. 200 bagi 1000 kali 5 miligram. Jadi 1 miligram. Sorry, kayaknya ada kekeliruan deh. Di sini kan kita cari 1/25 dikali 50. Jadi 2 miligram. Sampai sini benar. Oh, di sini itu ada, jadi dalam 50, sorry, mana sih teman-teman? Oh, jadi dalam 50 miligram ini ada 2 miligram. 2 miligram si asam folat. Sekarang ini diencerin 20 kali lipatnya. 20 kali lipatnya. Berarti tinggal kayak tadi lagi cara ngeceknya. 1/20 dikali 2 miligram. Tapi yang kita ambil itu 200 miligram. Tadi itu salah ngitung, sorry ya. Jadi, di sini berarti kan kalau dalam 1000 itu ada 2 miligram, dalam 200 yang kita ambil itu sebenarnya ada berapa sih gitu kan? Pakai perbandingan biasa. 200 harusnya benar per 1000 dikali 2 miligram.
bukan 5 miligram ya, tadi salah nulis. Nah, ini nih, 2 miligram ini. Dari mana? Dari sini. Dalam 50 miligram itu ada 2 miligram. Jadi berapa? 0,4 miligram. Sesuaikan ya dengan yang diminta, 0,4. Gitu caranya. Kalau nggak mau bingung, nggak mau, tadi tuh kan suka ketukar-tukar, boleh langsung dikali aja 500 dikali 0,4. Dapatlah 200 miligram. Ini untuk pengenceran bertingkat. PR dari Bu Dela itu ada 2 lagi, nah itu dijadikan tugas teman-teman yang harus dikerjakan. Nanti aku cek benar atau enggak ya. Nah, kalau nggak salah 2 soal itu, satunya ada pengenceran, satunya memang tidak ada pengenceran. Jadi coba aja kerjakan. Nanti akan aku cek. Kerjakannya apa? Nggak usah bikin jurnal. Kerjakannya cukup penimbangan dan prosedur. Jadi hitungan penimbangan seperti ini gitu. Dan prosedurnya seperti apa. Gitu ya. Ini untuk yang tugas Budela di tatap muka. Lanjut sesuai request kita mau bahas sebentar mengenai bedak. Lihat resep ini, di resep ini ada mentol sama camphor. Kalau di serbuk harusnya teman-teman udah tahu dia itu OTT. Karena kalau dicampur dia menyebabkan eutetikum. Apa sih eutetikum? Ini tuh nanti titik lelehnya jadi turun. Titik lelehnya jadi turun, jadi di suhu ruang mereka mencair. Gitu. Jadi kalau misalnya dicampur ini jadi cair. Jadi cair. Nah, solusinya gimana? Mereka dilakukan dulu sendiri-sendiri, dicampur dulu dengan talkum sendiri-sendiri. Jangan lupa sebelum dicampur talkum, tetesi dulu dengan etanol ya. Jadi nanti baru habis tetesi etanol, baru dicampur talkum masing-masing sebelum mereka digabungkan. Nah, kemudian di bedak itu selalu ada usul ini, karena kan pembawanya itu talak atau enggak kaolin ya. Selalu ada usul, talak, kaolin, dan bahan mineral lainnya dianggap steril dari bakteri ini. Clostridium tetani, Clostridium walchii, sama Bacillus anthracis. Nah, di bedak itu selalu kita tambahkan 10% bobotnya. Kenapa? Karena nanti diayak. Kan ada syarat ya bedak itu harus halus. Mesnya berapa tergantung. Kalau nggak ada lemak itu mes 100. Kalau berlemak itu mes 40 atau 44. Maksudnya berlemak apa? Kalau di bedak itu ada vaselin, terus ada ADEPS gitu ya. Nah, itu jadinya mes 40 atau 44. Tapi kalau serbuk semua itu mes 100. Kenapa harus halus? Biar nggak iritasi kulitnya. Kemudian, kenapa kita tambahkan 100%? Tujuannya untuk menghindari kehilangan bobot karena pengayakan. Karena nanti di akhir diayak, jadi untuk menghindari ini, diayak. Ini sebenarnya karena semuanya itu diayak, jadi pengayakan ini tidak perlu diusulkan. 10% juga sebenarnya karena semuanya itu memang ditambah, jadi tidak perlu diusulkan. Tapi coba konfirmasi lagi ke Bu Jessica dan tim dosen dari praktikum, kalau di praktikum itu diusulkan atau tidak gitu ya. Umumnya sih tidak, tapi kalau memang diusulkan, ya udah berarti teman-teman jangan lupa setiap bedak itu ada usul gitu. Usul yang nggak ketinggalan lagi yang itu loh, harus steril. Kita lanjut ya, mentol, camphor, atau ada asam salisilat itu tetesnya pakai etanol 96, kalau lemak di bedak itu pakai etanol 70%. Contohnya ini ya, lemak-lemaknya. Nah, tadi ada OTT. OTT itu ada macam-macam. Ini contoh doang. OTT yang tadi autotikum itu OTT fisika. Ada OTT kimia, jadi mereka saling bereaksi gitu ya. Nggak bisa dicampur. Ada OTT farmakologi, jadi khasiatnya berlawanan atau salah satunya menghambat penyerapan obat lain. Ini biasanya sering di antasida. Tapi ini kalian harus belajar farmakologi dulu sih. Atau enggak, kalian baca di bagian khasiat. Makanya kan ada khasiat ya di jurnal. Itu cek khasiatnya berlawanan atau enggak. Misalnya nanti tiba-tiba ada buat diare, terus ada buat pencahar. Satunya buat sembelit, satunya buat diare, buat ngeberhentiin. Kan ini bertolak belakang ya. Berarti nggak bisa dicampur. Nah, ini nanti kelihatan waktu kalian nulis khasiat. Gitu. Kita lanjut dulu. Lanjut ke resep selanjutnya. Di sini, teman-teman bisa bisa baca ya usulnya ada apa aja, bedak ditambahin 10%, ZNO
Itu dalam penyimpanan bereaksi sama CO2 jadi ZnCO3. Ini tuh partikelnya lebih besar. Jadi yang diminta kan ZNO-nya. Jadi kita ayak tuh pakai mes 100 supaya ZnCO3 yang kebentuknya ini nggak ikut gitu. Ini ayak sebelum ditimbang. Jadi ZNO ini nanti bakal kena 2 kali pengayakan. Ayak yang pas sebelum ditimbang 10 gram, sama ayak yang total semuanya ini. Udah dicampur gitu. Terus di sini kalau ada Ki jangan lupa ditanyakan dia 4 atau 5. Sekarang kita coba perhitungannya. Perhitungannya itu, ini teman-teman cari dulu ya 0,6% dikali 30 berapa? 0,6 bagi 100 kali 30. Berarti dia 0,18. 0,18. 0,18. Ini A30 dikurangi 0,18 tambah 0,18, 30 dikurangi 0,18 dikurangi 0,18, jadinya 29,64. Ini 29,64. Gimana ngitung tambah 10%-nya? Tinggal, ini aku pindahin ke sini ya. Sorry, berantakan di situ. 0,18, 0,18, terus itu 29,64. Nah, ini tinggal tambah 10%. Gimana caranya? Kali aja 1,1. Jadi kan 110% ya. Berarti kan 100% aslinya ditambah 10%. Dapat berapa tuh? 0,18 kali 1,1. 0,18 kali 1,1. 0,198. Ini juga 0,198. Ini 29,64 dikali 1,1. 32,604. Itu cara penambahan 10%-nya. Atau enggak, kalian boleh juga si talkumnya, ini ada 2 cara sih, cara ngitung talkumnya. Tadi kan ini udah bisa ya 0,198, 0,198. Talkumnya ini bisa dikali 1,1 dulu. Kali 1,1 artinya 33, dikurangi yang udah dikali 1,1. 0,198 tambah 0,198. Berapa tuh? 33 dikurangi 0,198 dikurangi 0,198. 32,604. Harusnya sama ya, kayak tadi. Ini sama kayak ini. Teman-teman yang harus kalian perhatikan adalah kalau talkumnya mau dikurangi dulu, dikurangi dengan sama yang belum dikali. Dikurangi dengan 0,18 kalau mau dikurangin ya. Ini dikurangi 0,18 dulu. Tapi kalau mau dikali dulu, ini kan dikali 1,1 nih, ditambah 10%. Nanti dikuranginya sama yang udah ditambah 10% gitu loh. Jadi sama, kalau misalnya mau dikali ya dikali dulu semua, kalau mau dikurang pakai yang nggak dikali ya udah pakai yang nggak dikali dulu semua gitu. Biar hasilnya sama. Soalnya kalau misalnya kalian ketukar, misalnya 33 dikurangi 0,18 itu salah. Karena 33-nya udah dikali 1,1, si 0,18-nya belum dikali 1,1. Nggak selaras ya jadinya, nanti salah hasilnya. Yang benar kayak gini ya, pilihannya ada 2 cara. Nanti coba-coba deh. Kita coba yang ini ya. Berarti ada 2 cara nih di sini. Yang pertama, teman-teman kurangi dulu. 30 dikurangi 10 dikurangi 2. Berarti talkumnya berapa? 30 kurang 10 kurang 2. 18. 18. 18 ini baru nanti dikali 1,1. Ini kali 1,1, ini kali 1,1, ini kali 1,1. Jadinya 11, 2,2 sama 18 kali 1,1, 19,8. Jadi talkumnya 19,8, ininya ZNA-nya itu jadi 11, ini jadi 2,2 gram ya. Ini yang udah kali 1,1. 1,1 dari mana? Karena tadi ditambah 10% ya, 100% ditambah 10%. Jadi 110%. Kalau dijadiin desimal jadi 1,1. Nah, sekarang kalau cara lain yang tadi, ini kan dikurangi dulu ya baru dikali. Atau bisa kalian kali dulu. Jadi 30-nya dikali dulu sama 1,1. Jadi
ini jangan lupa ada at di sini ya. At 33. Nanti 33-nya baru dikurangi sama yang udah dikali. Dikurangi 11 tambah 22. 2,2. 33 dikurangi 11 dikurangi 2,2. Jadinya 19,8. Nih, harusnya hasilnya sama. Gram ya. Harusnya hasilnya sama. Kalau hasilnya beda berarti ada kesalahan. Gitu ya. Lanjut. Misalkan, ini ganti aja ya teman-teman. Ini kita ganti aja dengan sulfur misalnya yang nggak boleh diayak. Sulfur. Misalnya ini kita ganti jadi 1 gram. Ini contoh doang ya. Supaya kalian bisa tahu kalau nggak diayak gimana. Nah ini kan sulfurnya nggak diayak ya. Jadi dia nanti hati-hati pas ngitung talkumnya. Ini kan 25, berarti kita butuh talkumnya at 25. Pembawanya talkum kan. Nanti gimana ngitungnya? Kalau misalnya mau dikurangi, kurangi dulu. Kalau mau dikali nggak bisa sebenarnya, karena ini nggak dikali. Kalau mau gini, cara pertama adalah kurangi dulu. Kan at 25. Ini dikurangi 1 tambah 5 tambah 2,5. Dapat berapa tuh? 25 dikurangi 1 kurang 2,5. 16,5. 16,5 gram. Baru nanti dikali 1,1. 16,5 kali 1,1. Sorry, bentar. 16,5 kali 1,1. 18,15. 18,15 gram. Atau enggak, teman-teman bisa at 25 kali, at 25 tapi dikurangi dulu sama 1. Karena ini nggak boleh diayak, jadi dia tidak ditambah 10%. Ini yang ditambah 10%. Jadi ini 5,5, ini jadi 2,5 kali 1,1 itu 2,75. Gini ya, jadi 25-nya kurang 1 dulu, jadinya 24. Ya, dari 24 ini kali 1,1. Jadinya 24 kali 1,1, 26,4. 26,4. 26,4 ini baru dikurangi sama yang udah dikali 1,1. 5,5 tambah 2,75. 26,4 dikurangi 5,5 dikurangi 2,75. Jadi sama hasilnya 18,15 gitu. Ini hati-hati kalau ada yang nggak diayak. Intinya kalian harus samakan. Kalau ada yang nggak diayak berarti dia nggak boleh dikali 1,1 dong, berarti dia nggak boleh masuk sini. Nggak boleh masuk sini. Kalian harus kurangi dulu di awal. Baru kali 1,1. Baru ini nanti yang udah dikali 1,1 dikurangi sama yang udah dikali 1,1. Atau enggak dari awal jangan dikali 1,1. Langsung kurangi semuanya dulu baru dikali 1,1 gitu. Ini untuk perhitungan talkum. Sudah sekian untuk tutor kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom diskusi. Nanti 2 tugasnya masukkan di assignment, nanti akan saya cek. Di assignment-nya di bagian tutorial ya, di tatap muka kan ada tab bagian tutorial. Nah, cek di bawah assignment-nya, itu soalnya soal dari Budela kok. Jadi, aku mau memastikan teman-teman itu ngerjain soal dari Budela. Nanti karena Budela yang minta, hasil dari teman-teman akan aku sampaikan ke Budela bagaimana hasilnya gitu ya. Jadi selamat dicoba dulu. Terima kasih teman-teman bisa mengulang-ulang lagi videonya atau bisa ditonton pelan-pelan untuk belajar. Ya, terima kasih semuanya.